Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Subhanallah azim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat yang kita bisa berkumpul di sekolah kita di SMK 5 ini dalam rangka insyaallah laksanakan pembelajaran. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Adam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua dari bulan ini akan mendapatkan naungan dan syafaat dari beliau amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak yang Bapak banggakan. Adapun tema kita pada kesempatan ini, judul materi kita adalah tentang masalah penyelenggaraan fardu kifayah. Adapun tujuan ini dilaksanakan pembelajaran tersebut bukan praktik langsung, diharapkan peserta didik mampu berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, dan insyaallah juga peserta didik bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita belajar teori seperti laksanakan fardu kifayah. Terlebih di situ syaratnya adalah kita laksanakannya dengan 4 takbir. Takbir dan takbir itu pertama baca suratul Fatihah, takbir pertama, yang kedua baca selawat kepada Nabi, yang ketiga baca doa, yang keempat baca doa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti mati. Bila kita bercerita masalah mati, maka Rasul menyampaikan hadisnya. Aktsiru min hadil lazah. Perbanyakkanlah mengingat akan segala penghapus kelezatan itulah mati. Lagi-lagi hadis Rasul menyampaikan, Ibn hadzal kubur mamlatan sulmatan ala ahliha. Ibn azza wa jalla yunawriha bi salati alaihim. Artinya, sesungguhnya kubur adalah tempat yang sangat gelap bagi penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla menyinarinya dengan salat mereka dan baca Quran mereka. Anak Bapak yang Bapak banggakan, ada langkah berikutnya di sini. Kegiatan pembelajaran, alatnya adalah dan bahan-bahannya di sini ada namanya proyektor, cutting fokus, ada juga di sini laptop, komputer. Juga dengan kita mempunyai HP Android, iPhone, atau mungkin sekarang ini ada koneksi internet. Belum sekarang sudah masuk namanya WiFi. Ada juga sekarang ini kita hanya dengan membuka link bisa melihat pembelajaran lewat video. Ada dengan buku sumbernya. Di sini kita punya buku namanya adalah buku penerbit Airlangga kelas 11 yang kita bahas tentang masalah fardu kifayah. Dan berikutnya lagi langkah-langkah pembelajaran di sini adalah tadi sudah disampaikan di awal surah Al-Imran ayat 185. Yang baru kita bacakan tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ujurukum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhala al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Imran. Anak Bapak yang Bapak cintai, kalau boleh Bapak tanya, apakah di antara kalian ada yang tahu kapan dia akan mati? Kalau ada yang bisa menjawab, akan langsung Bapak kasih nilai aplaus. Ya, di 100. Ada yang bisa? Jadi, ya Pak, saya bisa. Apa jawabannya? Allah yang tahu Pak. Ya, Allah yang tahu. Bapak nanya kamu, apakah ada di antara kalian yang tahu kapan dia mati? Jadi dikatakan itu bahwasanya jodoh, maut, pertemuan, mati kita adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kedua di sini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik, materi, makna, dan contohnya. Artinya di sini kita insyaallah di dalam tata cara pelaksanaan fardu kifayah. Anak Bapak yang Bapak cinta dan Bapak sayangi, bercerita masalah fardu kifayah tadi ada 4 hal namanya fardu kifayah itu yang harus dilaksanakan. Pertama adalah memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga baru masuk kita ke masalah mensolatkannya, dan yang keempat baru menguburkannya. Sebelum kita memandikan si mayit, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Di dalam memandikan si mayit tersebut, kita siapkan dulu pertama siapa yang akan memandikan dia. Jadi kalau secara hukum Islam, ya, yang paling pertama sekali kalau si istri yang meninggal maka suaminya yang paling berhak untuk memandikan dia, bukan si mayit. Tanyakan dulu, kenapa harus suami yang memandikan? Dia yang lebih tahu tentang istrinya. Apakah ada aib buruk baik di istrinya, dia yang tahu. Dan bila juga yang meninggal itu adalah suaminya, maka yang berhak memandikan istrinya. Tanya, bisakah dia mandikan? Kalau tanya, nggak bisa. Tanya dulu ahlinya, keluarganya. Apakah anaknya kah? Apakah saudara dari suaminya kah? Apakah menantunya kah?
Atau kalau udah tua mungkin apa ini bapak ini cucunya kah? Ada mungkin yang sekolah di pondok pesantren sudah bisa memandikan mayat, dipasrahkan. Setelah itu kalau nggak ada yang bisa memandikannya, barulah serahkan kepada bidan mayat. Kenapa harus seperti ini? Karena kita tahu semua bahwa Rasul berjanji yang artinya barang siapa yang bisa menyembunyikan ataupun menyimpan aib si mayat tersebut, tidak menceritakan kepada orang lain, maka Allah akan berjanji akan berikan kepada sebuah mahkota seperti dipakai sang raja, ditaruhkan kepada dia mahkota tersebut karena dia bisa menjaga amanah yang si orang tersebut mengamanahkannya, dan dia bisa menjaga amanah diberikan Allah SWT kepadanya untuk menjaga aib si mayat tersebut. Dan sebaliknya, bila mana dia tidak bisa menjaga aib si mayat tersebut, maka Allah akan memberikan kepada dia balasan yang setimpal. Dia ditaruhkan di kepalanya adalah mahkota yang terbuat dari neraka jahanam, menyala, hancur kepalanya, mendidih otaknya. Itu yang Allah berikan kepada orang yang tidak bisa menjaga aib si mayat. Cuma sekali menjaga Allah SWT. Apa yang harus kita persiapkan dalam memandikan si mayat tersebut? Siapkanlah di situ 4 macam. Air pertama adalah air yang mutlak, air yang suci dan disucikan. Yang kedua, air batu barus. Yang ketiga, air namanya sabun. Yang keempat, air dari daun bidara, atau mungkin ada juga air jeruk purut kita buat kalau nggak ada. 4 macam hal tersebut kita siapkan untuk penyelenggaraan pemandian si mayat tersebut. Berikutnya lagi, tata cara memandikan tersebut, si mayat tersebut. Cara memandikan dia boleh dengan cara dipangku. Yang kedua bisa juga dengan, karena makin maju sekarang dan canggih, kalau kita lihat mayat tersebut dimandikan di resbang, di tempat pemandian, sekarang saat tempat tidur dia tinggikan kepalanya, ya, baru dimandikan mayat tersebut di situ. Jadi situ nggak perlu banyak orang memandikannya, cukup juga pun bisa dengan bantu 1-2 orang untuk ambil air. Ya, itu diantaranya. Jadi sebelum kita memandikan si mayat tersebut, maka cuci dulu jalannya, bersihkan dulu jalan. Maka si mayat tersebut diangkat dulu ke sedikit dia, diurutlah perutnya, sebelah kiri, sebelah kanan, baru tekan tengah, tekan di bawah pusarnya, supaya keluar air seninya, air kencingnya. Dengan kotoran mungkin di duburnya, insya Allah bisa hilang, bisa bersih. Dan ketika kita memang mensucikan si mayat tersebut, kita niatkan di hati, sengajaku mengistinjakan mayat ini karena Allah, kita cipok dia bersihkan. Jangan langsung tangan, tapi bagaimana? Ambil kain putih yang disobek-sobek tersebut, tutup tangan kita pakai alas, baru dibersihkan lubang duburnya, masih ada kotoran atau tidak. Khawatir kita nanti ketika dia dikapankan, nanti keluar sesuatu di tempat apanya, maka kotorlah kembali mayat tersebut. Itu kita lakukan. Jamaah hadis sekalian dan anak bapak yang membanggakan. Baru masuk kita ke pelaksanaan pemandian. Niat memandikannya, sengaja aku memandikan atau mengangkat hadas si mayat tersebut dari seluruh tubuhnya karena Allah. Mati busda Rabbil hadas al-akbari an badanhi lillahi ta'ala, atau mati busda li hazal mayit lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas dari mayat tersebut, dari mayat ini karena Allah, bagi hadas kecil maupun hadas besar. Dan biasanya kalau sudah terangkat, angkat hadas besar, sudah terangkat hadas kecilnya. Setelah itu baru kita mandikan mandi 9, disunahkan kita mandi 9. Miringkan badan ke kanan dulu, siram 3 kali, baru miringkan ke kiri, siram 3 kali, baru seluruhnya 3 kali guyurkan. Namanya mandi 9, karena siramannya 9 kali. Setelah itu barulah kita mulai menyambuninya. Tidak perlu sampai kepalanya, seperti dia saat hidup dia memandikan dirinya. Betulkan, bersihkan tubuhnya, sikat giginya, bersihkan tai kupingnya, lagi-lagi bersihkan hidungnya. Baru sikat giginya itu boleh pakai tangan kita, pakai lapis kain, dan lipat-lipatan tubuhnya kita yang semua bersihkan. Setelah itu barulah kita wudukkan dia. Setelah kita wudukkan juga dia, atau sebelumnya itu setelah kita sabuni dia, siram dulu, bilas kembali seluruh tubuhnya pakai air biasa, air yang mutlak tadi, barulah kita masukkan di situ. Kalau mungkin ada mungkin daun bidara atau mungkin ada daun maksudnya itu jeruk purut, siramkan supaya mengesatkan tubuhnya, supaya harum juga ia. Setelah itu barulah wudukkan. Setelah diwudukkan dia, ya sebagaimana kita berwuduk, baru kita siramkan kapur baris tersebut, tapi jangan langsung ke baris badannya. Tutup pakai kain supaya nanti tidak putih-putih semua tubuhnya. Itu diantara di dalam penyelenggaraan untuk semuanya tersebut di dalam memandikannya. Dan berikutnya nomor 2 adalah anak bapak yang bapak cintai dan bapak banggakan, kita masuk ke masalah mengkafani. Cerita masalah mengkafani adalah cerita masalah mengkafani bagi laki-laki minimalnya 1 helai kafan di luar kain pinggangnya, di luar cawatnya, dan di luar juga sorbannya dan bajunya 1 lembar. Itu minimalnya. Dan maksimalnya boleh sampai 3 helai kafan di luar yang tadi. Berikutnya lagi bagi perempuan.
Minimalnya 3 lembar helai kafan, jidwar, kain penutup auratnya, bajunya, dan juga termasuk di situ adalah jilbabnya. Maksimalnya berapa? Boleh 5 sampai 5 helai kafan untuk menutup mayat tersebut. Dan cara menggunting tersebut boleh supaya nanti tidak kependekan yang digunting tersebut kafannya. Buat segenggam atau 2 genggam dari kepala dirikan dan sekitar 1 genggam atau 2 genggam dari kaki untuk tepat mengikat. Dan cara mengguntingnya atau katakan dari cara untuk mengkafankannya, membajunya itu di helai lapis pertama kita taruh dulu di situ kapur barus. Setiap helai kita taruh kapur barus supaya mayatnya tidak terlalu cepat bau. Dan ditaruh juga di celah-celah, termasuk katakan di ketiaknya, katakan mungkin di bawah di bawah kehormatannya, juga mungkin kita juga di lubang-lubang hidungnya, telinganya, itu juga taruh kapas. Setelah itu barulah kita kafani beliau tersebut. Boleh dengan 2 cara mengkafaninya. Cara pertama boleh dengan kita hanya lembar yang di sebelah kiri dilempitkan dia ke sebelah kanan, dilipatkan. Ibaratkan begini dia, ini mayatnya, yang sebelah kiri lipatkan kemari. Nah, ini diginikan, dan ini juga yang sebelah kanan ini lipatkan kemari. Boleh dengan cara seperti ini. Jadi agak begini lah modelnya, begini. Dan model yang kedua, cara mengkapannya boleh juga dengan menemukan ujung kapan tersebut. Ini katakan, pinggir ini, temukan begini. Nah, diginikan dia. Baru digulung ke sebelah kanan begini, digulung, ya. Digulung begini dia, sebelah kanan. Sampailah dia mengecil, sampai tergulung begini dia. Ya. 2 hal tersebut boleh ya dalam tata cara untuk bagaimana cara melipatkan kain kafannya kepada si mayit supaya tertutup orang dengan baik. Anak bapak yang bapak cinta dan bapak sayangi, itu diantara beberapa hal tentang masalah mengkafani. Dan berikutnya kita masuk lagi ke pembelajaran berikutnya, itu tentang tata cara mensolatkan. Bercerita masalah sholat, ya, yang paling utama mensolatkan seperti di awal tadi, pada saat mandi siapa yang utama? Suaminya. Kalau yang meninggal itu adalah istri. Kalau istri boleh menyolatkan dia, boleh di rumah, ketika di rumah mayatnya boleh. Tapi bisa, dan insya Allah diminta juga pada keluarga. Nanti ketika sampai di masjid, apakah ada keluarga atau anak kandungnya yang bisa jadi imam di depan untuk menyolatkan ayahnya atau menyolatkan ibunya? Keluarga, ya. Tapi jika si negara yang bisa di dalam hal tersebut untuk menyolatkannya, maka itu diserahkan kepada si Pak Imam yang ada di masjid kita atau Ustaz yang ada di tempat tersebut, atau siapa yang bisa di sana dalam melaksanakan penyelenggaraan supaya insya Allah si mayat tersebut bisa disegerakan untuk dikuburkan. Dan mayat tersebut tidak boleh berlama-lama, ya, apalagi yang dia orang soleh, dia ingin secepatnya dia dikuburkan. Itu tidak boleh lebih dari 24 jam, ya. Usahakan segera mungkin. Kapan saja mayat tersebut boleh diapakan? Dikuburkan. Tergantung, ya, situasi dan kondisi. Kalau meninggalnya pagi, ya, permintaan masyarakat tersebut dikuburkan pagi, silakan pagi. Kalau mungkin dia meninggal pagi, tapi ada yang ditunggu, anak-anak yang menunggu. Kira-kira kalau anak ditunggu atau keluarga ditunggu, apakah bisa mereka menyelenggarakan fardu kifayahnya? Katakan saja mungkin menyolatkan jadi imamnya. Kira-kira bisa? Ya, kalau seandainya tidak bisa, ya, udah kita tunggu, ya, alangkah sebaiknya disegerakan kita bawa dia ke pemakaman. Tidak perlu lama-lama. Tapi kalau seandainya itu bunyi mungkin dia bisa mengimami ayahnya, mengimami ibunya, mengimami saudaranya, ya kita tunggu. Itu lebih baik. Kenapa? Karena terutama untuk menyelamatkan keluarganya. Berikutnya lagi, anak bapak yang bapak saya yang hormati, di dalam masalah ini, masalah mensolatkan tersebut, masih banyak di antara kita yang tidak bisa mensolatkan. Makanya saya selalu menyampaikan di forum-forum ketika saya khutbah, ketika juga khutbah Jumat, atau saya memberikan juga tausiah di pengajian ibu-ibu, bapak, atau mungkin juga di saat belajar tatap muka dengan anak-anak di sekolah. Yang paling pertama saya tanyakan dulu, nak, sudah sholat subuh nak? Kalau mereka belum sholat subuh, saya suruh qada. Sholat itu wajib, ya, wajib dikerjakan. Apakah sengaja dia ditinggalkan, apa tidak sengaja, atau terlambat, tetap kalau nggak ada waktunya lagi maka qada sholatnya. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu subuh rakaataini qadaan mustaqbil qiblat lillahi ta'ala, ganti dari adaan dan kan tunai. Ini kan mengqada mengganti. Bahkan anak tersebut sampai 1 mingguan tidak melaksanakan sholat. Kali kalah 35 sholat, saya suruh sholat. Kalau suka belajar, kau laksanakan saya sholat di sana, ya, 30 kali salah, 35 kali salah, karena kamu melaksanakan sholat sama sekali.
Jadi kalau kamu nggak sholat, berarti kamu bukan Islam. Kamu itu sudah fasik. Dikatakan Islam terima fasik, sudah fasik. Kenapa? Karena melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul mengatakan awal man yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salatul khams. Amal yang pertama yang dibilang pula dia salat. Dan selamat di salat insyaallah, maka selamat engkau di sana. Nah, apa yang Bapak banggakan? Setelah kita melaksanakan sholat tersebut juga sholat namanya sholat mayit tersebut ya diselenggarakan dengan 4 takbir tanpa ruku, tanpa sujud, ya, harus ada ilmunya. Apa takbirnya? Takbirnya apa? Yusalli ala hadzal mayit, kalau laki-laki arba'an takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala, kalau perempuan yusalli ala hadzal mayit tadi arba'an takbiratin, antara takbir baca pertama baca suratul Fatihah, yang kedua baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad minimalnya, yang ketiga baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu kalau perempuan. Yang ketiga baru baca doa lagi, yang keempat baca doa lagi. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu kalau laki-laki waghfir lana lahu. Kalau yang perempuan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna lahu waghfir lana laha. Yang panjang sambung wal ikhwan dan ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kita baca baru salat. Setelah itu barulah baca doa Al-Fatihah, baca doa. Setelah baca doa barulah kita insyaallah saksikan lagi mayit. Pertanyakan kepada mayit tersebut, kepada jemaah sekalian. Kata Rasulullah, bila ada penyelenggaraan mayit tersebut, penyelenggaraan salat mayit, maka disunahkan itu kalau bisa 3 baris atau 5 baris atau 1 baris. Dan di situ disunahkan bagi kita menyaksikan si mayit tersebut. Sampaikan, hai jemaah sekalian, apakah selama hidup si mayit tersebut tergolong orang yang baik? Sampai 3 kali, baik. Dan apabila akan juga sampai ada sekitar 40 orang yang menyerahkan insyaallah, maka insyaallah akan dapat syafaat nanti di hari kiamat nantinya. Jemaah dan anak bapak yang bapak banggakan pada kesempatan ini. Dan yang terakhir, tentunya kita masuk ke masalah pemakaman dan menguburkan. Tentunya penguburan tersebut, maka juga yang paling berhak juga masuk ke dalam jemaah tersebut adalah anak-anaknya. Tak bisa anak-anaknya atau yang lain. Maka orang tua kita menyampaikan di situ, wahai anakku sayang, peluklah mama atau peluklah ayah itu yang terakhir kalinya. Dengan erat nak, karena belum tentu kita akan bisa ketemu lagi nak setelah masuk ke dalam kubur ini. Terkata orang tua kita, wahai anakku sayang, mandikan ayah, mandikan mama, jangan kasih orang lain. Dan air mama tidak kelihatan, tidak dikawal. Wahai anakku sayang, baju ayah dan baju mama, jangan kau utang-utang baju ayah dan mama nak. Yang ketiga lagi, wahai anakku sayang, engkau yang jadi imam menyelati ayah dan mama, jangan kasih orang lain. Karena semuanya sama yang saleh. Baca seperti itu kan langsung doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat tadi, sambutlah ibu dan ayahmu di dalam yang lahat. Kau bukalah kepalanya, penutup kepalanya. Tempelkanlah pipinya ke tanah, tempelkanlah hidungnya ke tanah. Sesungguhnya engkau akan datang, maksudnya datang dari tanah. Minha khalaqnakum. Kita kepal tanah 3 kepal. Minha khalaqnakum, kita tempelkan dia di pundaknya, di kepalanya. Tanah kedua, wa minha nu'idukum. Dan dari engkau, dengan kepala engkau dikembalikan. Taruh pinggangnya. Yang ketiga lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari engkau akan dikeluarkan pada hari lain. Apa hari lain tersebut? Setelah kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Setelah malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala, ya, tiupan pertama, maka bangkitlah mayat dari kubur. Bersegera dengan amal masing-masing menuju pada masyhar, ada yang dalam keadaan tertatah-tatah, ada yang dalam kenyesot, ada yang merayap, berbagai macam. Ada juga yang cepat, karena kata Rasulullah, salat kita itu akan berubah jadi tunggangan kita nanti menuju pada masyhar, menuju hari pertimbangan. Akan berubah jadi seperti kuda yang warna abu-abu, akan ditunggangi dia menuju tempat pertimbangan amal baik dan amal buruk. Tentunya kita apakah kita akan dimasukkan ke surga Allah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Allah katakan, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menjadi janjinya. Allah katakan juga, Allah insyaallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Satu pun saat itu tidak ada yang dizalimi. Makanya sekalian, mari sama-sama kita ingat bahwa kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, satu orang pun tak ada yang keluar. Sesuai ayat Allah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Setelah kita kuburkan itu orang tua, kita timbun pakai tanah. Sunnahnya kita ambil tanah sedikit dulu, gembur-gemburkan sekitar kepalanya tersebut. Setelah itu lagi barulah kita tutup. Mungkin kalau dia pakai yang lahat, beringkan, baru masukkan lagi ya. Tutup pakai papaan. Setelah itu baru ditimbun pakai tanah. Setelah itu sekalian, lubang kubur tersebut juga ya, dalamnya kalau laki-laki sebatas dada, kalau perempuan sampai kening kita ini. Kenapa harus begitu? Dan kita yang percaya bahwa perempuan itu punya rahim, tentu lebih cepat tubuhnya busuk kembali dari kubur tanah.
dan juga agar terhindar dari jangkauan binatang buas, maka dilarangkan kuburan tersebut tidak boleh dia sekedar saja, harus dia kalau laki-laki sampai sedadanya, kalau perempuan sampai di batas kepala kita. Dan sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan ini, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa di sini bahwa kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai anak yang ditinggalkan orang tua kita adalah memandikan dia untuk terakhir kalinya, dan membajuinya untuk terakhir kalinya, menyolatkannya juga kita jadi imamnya untuk terakhir kalinya, dan juga menguburkan dia, memeluk dia, mengangkat dia ke liang lahat juga untuk terakhir kalinya. Wahai anakku, camkan baik pesan bapak kepada kita semua bahwa jadikan dirimu sebagai anak yang soleh dan solehah. Ketika ayahmu meninggal, ketika ibumu meninggal, kamulah yang harus memandikannya, kamulah yang harus mengkafaninya, kamu yang harus mensolatkannya dan menguburkannya. Jangan kasih orang lain dalam hal tersebut. Kalau tidak kau cinta dan sayang kepada orang tua, balaslah budinya dan doakan setiap saat dia. Jangan pernah lupa kepada mereka. Doakan mereka selalu. Mungkin sebagai kesimpulan dari penyampaian saya ini, di antara bapak sekalian ada yang bertanya atau bapak menanya kalian? Ada yang hafal? Ada yang hafal dengan niat sholat mayit? Coba tunjuk tangan. Ya, jadi bapak pesankan tadi, setiap diri kita wajibkan bagi diri kita, walaupun fardu kifayah, ya, untuk bisa menyelenggarakan fardu kifayah terhadap kedua orang tua kita dan keluarga kita. Itu yang pertama. Nah, Pak, siapa lah? Muhammad Habibur Rahman. Apa nih anak yang laki-laki? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayati maqaman lillahi ta'ala. Sengaja aku mensalatkan mayyit dengan 4 takbir menghadap ikut imam, menghadap kiblat Allah Ta'ala. Ini yang artinya ini adalah merupakan niat di hati kita. Oke, apa baca takbir pertama nak? Baca Fatihah. Yang kedua, baca sholawat, hampir sama seperti yang ada di at-tahiyat. Yang ketiga apa lagi? Baca doa. Coba baca doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, baca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bagus. Oke, alhamdulillah. Berarti di antara kalian yang udah Bapak coba dan Bapak suruh membaca, bahkan menghafalkan, bahkan langsung mempraktekkan, ternyata di antara 27 orang itu ada sekitar 17 orang yang mampu di dalam melaksanakan fardu kifayah sunnah tersebut, dan ada juga sekitar 10 orang ada 9 orang yang masih terbata-bata, belum lancar sekali di dalam melaksanakan fardu kifayah ini. Kenapa tadi? Karena mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, atau mungkin juga bisa cara lengkap juga bisa. Dan ada 1 orang yang betul-betul sama sekali dia ini ya katakan boleh gak pandai baca Quran. Itu banyak orang gak pandai baca Quran bisa namanya melakukan sholat mayit. Kemudian itu boleh dikatakan sekitar 60% yang lancar itu, dan sekitar 39% itu kurang mahir, tapi insya Allah bisa. Dan juga masih ada PR kita di siklus pertama ini, setelah kita uji ya lembar kerja peserta didik tersebut. Nah, ada 3 tahapan, 3 model. Ada yang lancar, dikatakan selalu betul bisa mendapatkan sekitar 60%, dan ada yang katakanlah mungkin bisa tapi masih kurang lancar. Dan ada yang ketiga, yaitu 1 orang yang belum tuntas di dalam pembelajaran ini. Maka insya Allah akan kita berusaha lagi, termasuk yang belum lancar dan yang belum bisa tadi, kita usahakan di pertemuan kedua nantinya sudah bisalah lancar dan sudah bisa insya Allah. Yang belum pandai tadi berusaha dengan waktu kita berikan, insya Allah minggu depan insya Allah sudah bisalah dikatakan walaupun belum lancar tadi atau bata-bata juga untuk bisa namanya melaksanakan sholat mayit tersebut. Dan harapan kita insya Allah di pertemuan ketiga nanti semua sudah bisa 100% harapan kita. Mungkin
Sebagai penutup, bagi yang belum tuntas pada kesempatan ini, maka akan Bapak berikan waktu untuk bisa tampil nantinya ke depan untuk mempraktekkan tata cara penyelenggaraan sholat Maid, atau salah satu antaranya mungkin memandikan, bagaimana prakteknya, atau memotong kain kafan dan bagaimana cara mengkafankannya, atau juga mungkin mensolatkannya. Tapi yang lebih ringkas dan mudah itu lah tata cara, yang nggak perlu alat yang lain itu ya penyelenggaraan sholatnya. Saran Bapak kepada yang belum bisa atau belum lancar, minggu depan akan kita mulai kembali. Yang belum bisa juga akan kita kerja sampai tuntas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Begitu bagi saya sebagai seorang guru, mudah-mudahan bisa amalkan, dan ilmu yang Bapak ajarkan ini amat ikhlas lillahi ta'ala, semoga bisa kita amalkan. Harapan Bapak kepada kita semua, jadikan dirimu menjadi imam untuk dirimu dan imam untuk keluargamu, terutama laki-laki. Kamu harus bisa jadi panutan di rumah tangga, kedua orang tuamu atau di rumah tangga melalui istri menikah. Demikian. Bila taufiq hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.